Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan EBS, Exegetical Bible Study. Dalam video ini saya akan menjawab satu topik, yakni istilah Trinitas atau Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Pertama-tama kita akan melihat logika para penyangkal doktrin Tritunggal atau doktrin Trinitas ini. Ya, mereka berkata bahwa istilah Tritunggal itu tidak ditemukan di dalam Alkitab secara eksplisit. Ini benar. Ya. Sekalipun kita cari istilah Tritunggal dari Kejadian sampai Wahyu, tidak akan pernah ketemu istilah Tritunggal atau Trinitas di dalam Alkitab. Nah, hal ini membawa mereka untuk menyimpulkan bahwa doktrin Tritunggal itu atau Trinitas itu tidak Alkitabiah. Karena istilah itu sendiri tidak ditemukan di dalam Alkitab. Sehingga inilah yang membuat mereka berusaha untuk menyangkal atau menolak konsep tentang kejamakan pribadi di dalam Allah yang Esa itu, atau konsep tentang Trinitas itu, ketritunggalan Allah itu. Tetapi sebaliknya, mereka berusaha untuk mempercayai atau mengajarkan konsep tentang Allah itu satu mutlak. Satu mutlak artinya satu pribadi saja. Misalnya saya dikasihkan satu pulpen. Nah, satu pulpen itu satu mutlak. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah karena istilah Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab atau tidak dituliskan di dalam Alkitab secara eksplisit, lalu dengan semena-menanya kita menyimpulkan atau mengartikan hal ini bahwa Alkitab tidak mengajarkan konsep kejamakan pribadi di dalam Allah yang Esa itu, atau konsep ketritunggalan Allah. Nah, untuk mengerti pertanyaan ini, menjawab pertanyaan ini, perlu kita mengajukan pertanyaan yang mirip, yakni apakah karena istilah teologi tidak ada secara eksplisit di dalam Alkitab? Ingat, istilah teologi tidak ditemukan di dalam Alkitab juga. Lalu semena-mena kita mengartikan bahwa Alkitab tidak mengajarkan tentang Allah. Karena definisi teologi secara sederhana adalah ilmu tentang Allah. Jelas, maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya adalah, sekalipun istilah teologi tidak ada, itu tidak membatalkan bahwa Alkitab tidak mengajarkan tentang Allah. Artinya, sekalipun teologi tidak ada dalam Alkitab secara eksplisit, itu bukan berarti Alkitab tidak mengajarkan tentang Allah. Andai kata istilah teologi sampai sekarang belum muncul atau belum kita dengar, itu bukan berarti Alkitab tidak mengajarkan tentang Allah. Justru sebaliknya, karena Alkitab mengajarkan tentang Allah, maka dari ajaran inilah dimunculkan istilah teologi. Ya. Jadi logikanya seperti ini. Ini sama dengan istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab secara eksplisit. Nah, kita akan melihat logika yang benar terhadap ketidakadanya istilah Tritunggal di dalam Alkitab. Ya. Di dalam Alkitab mengajarkan tentang konsep adanya tiga pribadi di dalam Allah yang Esa itu. Atau Alkitab menyatakan bahwa ada tiga pribadi di dalam Allah yang Esa itu. Nah, dari fakta inilah, dari konsep inilah muncul istilah Tritunggal atau Trinitas. Jadi kalau kita perhatikan, konsep Alkitablah yang memunculkan istilah Tritunggal ini. Ya. Nah, logika yang salah adalah orang-orang yang menolak doktrin Trinitas atau Tritunggal
menganggap bahwa istilah Tritunggal ini istilah yang umum, seperti istilah yang umum, ya. Lalu mereka berusaha mencarinya di dalam Alkitab. Karena mereka tidak menemukannya di dalam Alkitab, ya, mereka tidak menemukan istilah Tritunggal atau Trinitas di dalam Alkitab. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa Alkitab tidak mengajarkan konsep adanya 3 pribadi di dalam Allah yang Esa itu. Alkitab tidak mengajarkan kejamakan pribadi di dalam Allah yang Esa itu. Nah, ini logika yang salah, jelas logika ini salah. Yang benar ini, Alkitab mengajarkan konsep adanya 3 pribadi di dalam Allah yang Esa itu. Alkitab mengajarkan kejamakan pribadi di dalam Allah yang Esa itu. Lalu dari konsep itulah muncul istilah Tritunggal. Maka kita bisa simpulkan bahwa justru karena Alkitab mengajarkan konsep adanya 3 pribadi di dalam Allah yang Esa itu, maka daripadanya lah muncul istilah Tritunggal. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep dari ajaran Alkitab tentang 3 pribadi di dalam Allah yang Esa itu, atau kejamakan pribadi di dalam Allah yang Esa itu. Ya. Nah, andai kata Alkitab, ya, seandainya Alkitab tidak mengajarkan, ini seandainya Alkitab tidak mengajarkan konsep adanya 3 pribadi di dalam Allah yang Esa itu, atau konsep kejamakan pribadi di dalam Allah yang Esa itu, saya pastikan bahwa istilah Tritunggal itu tidak akan muncul. Ya. Mengapa? Karena istilah Tritunggal itu muncul dari konsep Alkitab sendiri. Jadi kalau seandainya Alkitab tidak mengajarkan kejamakan atau 3 pribadi di dalam Allah yang Esa itu, dipastikan bahwa istilah Tritunggal atau Trinitas tidak akan pernah muncul. Tidak akan pernah kita dengar sampai saat ini. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa istilah Tritunggal atau Trinitas merupakan konsep atau ide-ide dari Alkitab. Jadi, ada ide-ide dalam Alkitab, ya, tentang 3 pribadi di dalam Allah yang Esa, lalu dikonsepkan, diistilahkan sebagai Tritunggal atau Trinitas untuk mempermudah kita mengerti atau memahami tentang kejamakan pribadi di dalam Allah yang Esa itu, atau 3 pribadi di dalam Allah yang Esa itu. Ya. Andai kata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari dulu, ya, maksudnya sebelum istilah Tritunggal itu muncul sampai saat ini, ya, andai kata dari dulu sampai sekarang belum muncul itu istilah Tritunggal atau Trinitas, belum kita dengar, ya, belum masuk di dalam dunia teologi, itu tidak membatalkan bahwa Alkitab tidak mengajarkan adanya 3 pribadi di dalam Allah yang Esa itu. Ya. Andai kata istilah Tritunggal atau Trinitas sampai sekarang kita belum dengar atau belum muncul, bukan berarti Alkitab tidak mengajarkan konsep tentang 3 pribadi di dalam Allah yang Esa itu. Artinya Alkitab tetap mengajarkan kok tentang konsep kejamakan pribadi di dalam Allah yang Esa itu. Sekalipun istilah Tritunggal atau Trinitas tidak ada. Atau sekalipun kita hapus istilah Tritunggal atau Trinitas, ya, di dalam teologi, itu tidak membatalkan atau tidak mengubah ajaran Alkitab, di mana Alkitab mengajarkan bahwa adanya 3 pribadi di dalam Allah yang Esa itu. Nah, ini pemahaman yang harus kita miliki seharusnya.
Jadi Alkitab tetap mengajarkan konsep adanya 3 pribadi di dalam Allah yang Esa itu. Sekalipun istilah Trinitas itu tidak ada atau tidak digunakan atau belum muncul seandainya, Alkitab tetap mengajarkan kok konsep itu. Dan yang perlu saya tekankan tadi adalah justru karena dari konsep Alkitab lah muncul istilah Tritunggal. Kalau seandainya Alkitab tidak mengajarkan konsep adanya 3 pribadi di dalam Allah yang Esa itu, saya pastikan bahwa istilah Tritunggal atau Trinitas tidak akan pernah muncul sampai saat ini. Jadi yang perlu kita perhatikan tentang kelompok ya atau para penyangkal doktrin Trinitas atau Tritunggal, saya melihat bahwa mereka menyangkal doktrin Tritunggal itu karena mereka kecewa atas ketidakmampuan mereka sendiri dalam memahami misteri dari doktrin Tritunggal itu sendiri. Ya. Karena mereka tidak mampu memahami misteri doktrin Tritunggal, sehingga mereka kecewa, lalu mereka lebih baik menyangkal atau menolaknya. Ini dari sudut pandang saya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semoga penjelasan ini bisa membuat Bapak Ibu mengerti tentang istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman supaya mereka tidak digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang, yang sudah begitu membanjiri dunia saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.